Ya, kembali di Kompas Siang, saudara, kami akan melanjutkan informasi terkait dengan temuan laporan dari The Journal of Infectious Diseases terkait dengan paparan corona terhadap anak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahrialsyam lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Prof. Ari. Selamat siang, Mas Juno. Selamat siang, Kompas TV. Ya, Prof, ini ada dua hasil riset ataupun juga laporan terkait dengan paparan corona terhadap anak. Dari satu yang kita temukan bahwa International Journal of Infectious Diseases bahwa ada angka 40% dari penelitian yang dilakukan, yaitu catatan data yang dilakukan di RSCM bahwa ada 40% anak meninggal dunia dari periode Maret hingga Oktober 2020. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini dan apa saja temuan yang telah didapatkan dari tim peneliti FKUI RSCM? Ya, pertama-tama mungkin saya sampaikan kepada masyarakat ya bahwa memang FKUI sebagai suatu institusi pendidikan kedokteran memang berkewajiban untuk melakukan berbagai macam riset, dan perlu saya sampaikan sampai sejauh ini hasil follow up kami minggu terakhir, 1 minggu yang lalu itu kita sudah menghasilkan 114 artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal internasional. Nah, ini salah satunya adalah yang kita akan bahas di sini. Nah, ini kebetulan memang yang kita lakukan ini bermacam-macam ya. Artinya ada yang melihat bagaimana diagnosis, kemudian juga bagaimana lihat faktor risiko, bagaimana obat misalnya, dan juga bagaimana prognosis kelanjutan. Nah, ini kebetulan yang di riset di sini adalah kita ingin mengetahui, karena dalam satu periode waktu tersebut kok kita temukan angka jumlah kematian yang cukup tinggi pada anak-anak 40%. Nah, ini kebetulan memang senternya adalah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kita tahu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini adalah rumah sakit rujukan tersier, jadi pusat rujukan nasional. Oleh karena itu kita mengetahuilah bahwa pasien-pasien ini datang dengan kondisi yang juga sudah ditangani di rumah sakit sebelumnya. Tapi ada yang menarik di dalam data-data ini, dari analisa 40% tersebut ternyata ini berhubungan dengan komorbid. Kita tahu juga kan walaupun itu kecil, misalnya kemungkinannya anak-anak bisa saja juga mempunyai masalah dengan ginjalnya. Ya, artinya terutama yang kita bilang misalnya pada anak-anak yang memang sudah mempunyai peradangan ginjal sejak kecil ya, kemudian dia berlanjut bisa saja menyebabkan gangguan ginjal misalnya. Kemudian ada hal-hal yang lain yang bisa terjadi pada anak-anak, misalnya asma kronis yang sudah lama. Jadi pesannya adalah dari riset ini bahwa resiko anak ya dengan komorbid itu lebih kurang sama seperti orang dewasa dengan komorbid. Ini yang kita perlu sampaikan. Dan disebutkan juga di situ bahwa umur di atas 10 tahun ternyata itu juga menjadi lebih risiko. Artinya kan umur 10 tahun ini kemungkinan memang bisa saja mungkin kalau keluar rumah ya, artinya berinteraksi dengan sekitar begitu. Jadi buat masyarakat ya, pesan penting daripada studi ini adalah bahwa tetap kita juga harus memperhatikan bagaimana anak-anak kita ya, terutama tadi yang di atas 10 tahun, ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, apakah mereka itu menggunakan masker dengan baik misalnya, kemudian apakah juga mempunyai praktek baik misalnya untuk cuci tangan secara terus-menerus pakai sabun misalnya, seperti itu. Ini jadi hal-hal penting yang mesti dilakukan. Dan kemudian hal yang lain juga yang mesti kita perhatikan, bahwa juga tidak boleh menganggap remeh ketika anak-anak itu datang, artinya untuk segera dibawa ke rumah sakit begitu. Karena tadi kalau terlambat ini juga akan beresiko dengan berbagai macam komplikasi yang terjadi. Jadi ini pesan-pesan dari riset ini, dan kemudian ini memang kebetulan memang diapresiasi oleh jurnal tersebut, sehingga mereka mau mempublikasi hasil penelitian dari FKUI ini yang dikerjakan oleh teman-teman Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Demikian, Ya, Mas. Prof, ini berarti meruntuhkan pandangan dari sebelumnya, jurnal sebelumnya yang dirilis bahwa dari The Pediatric of Infectious Disease bahwa anak-anak yang terpapar COVID-19 ini mayoritas tidak bergejala. Namun dalam temuan dari peneliti dari FKUI RSCM ini menemukan bahwa 40% dari usia 10 tahun ke atas dan juga memiliki penyakit penyerta ini memiliki resiko yang sama seperti orang dewasa. Anda tadi menyampaikan bahwa ini memiliki komorbid penyakit ginjal atau gangguan ginjal. Apakah juga ada komorbid lain? Karena dalam angka yang cukup tinggi, yaitu dari per 190 pasien anak yang dirawat di RSCM, 20 anaknya ini meninggal dunia.
Ya, jadi betul ya, ada beberapa penyakit lain, tapi memang yang mendominasi adalah ginjal. Mungkin catatan tadi sebutkan demikian. Memang anak-anak itu lebih banyak misalnya tanpa gejalanya. Tapi ketika anak-anak ini dengan komorbid tadi, maka resiko untuk terjadinya terinfeksi, kemudian komplikasi itu juga sama tingginya. Nah, sebenarnya juga kita juga mesti lihat lah ya, ini kan bicara soal masalah keterlambatan. Kemudian kita juga tahu update dan di awal saya rasa Ikatan Dokter Anak Indonesia selalu juga mengingatkan ya, karena selama ini selalu konsentrasi kita masalah pasien dewasa saja misalnya. Nah, tapi ternyata kan dengan riset ini kemudian juga beberapa stres dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak-anak juga harus diperhatikan. Apalagi kita mengetahui bahwa sampai saat ini kan memang belum ada rekomendasi vaksin untuk anak-anak walaupun ini sedang dalam trial. Jadi artinya risiko anak-anak untuk terpapar, terinfeksi, bahkan tadi bisa mencapai komplikasi juga cukup tinggi. Di mana sebagian kan dari masyarakat ya terutama yang sesuai dengan urut-urutannya ya, tenaga medis, kemudian pasien dengan usia lanjut, dan sekarang juga untuk masyarakat yang di atas 50 tahun, dan untuk yang vaksin gotong royong itu kan juga sudah pada usia dewasa. Jadi artinya di satu sisi disitulah yang kita harus perhatikan, bahwa ada kelompok yang akhirnya menjadi resiko karena mereka tidak divaksin, yaitu anak-anak tadi. Jadi ini hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Dari catatan-catatan ini, apakah bisa diartikan bahwa tingkat kematian anak di Indonesia lebih tinggi dari tingkat kematian akibat COVID-19 di dunia, Prof? Ya, jadi ini yang memang menjadi menarik paper ini karena paper ini menunjukkan angka mortalitas dari riset ini, kebetulan riset ini memang menjadi lebih tinggi dibandingin rata-rata riset yang lain. Jadi ada memang riset yang menyebutkan sampai 10%, 20%, tapi umumnya memang mereka itu 1%. Nah, cuman itu yang tadi saya bilang, inilah PR kita bahwa mungkin selama ini dalam tanda petik ya, di dalam berbagai macam edukasi selalu ini anak tidak menjadi perhatian. Walaupun akhirnya IDAI kan beberapa kali bicara bahwa kami menyampaikan, menemukan bahwa banyak nih kasus-kasus juga di Indonesia ini pada anak gitu loh. Jadi ini sebenarnya warning buat kita. Ya mudah-mudahan dengan adanya informasi riset ini ya yang diakui secara internasional, tentu dengan dipublikasi di jurnal, salah satu jurnal ternama, menjadi perhatian buat masyarakat dan juga buat pemerintah, bahwa kita tidak boleh abai terhadap risiko pada anak-anak ini gitu loh. Jadi ini saya rasa poinnya, karena apa, di luar negeri anak-anak dari awal sudah menjadi perhatian. Saya ingat beberapa waktu yang lalu disebutkan di Malaysia itu juga ditemukan ribuan kasus pada anak, tapi alhamdulillah disebutkan di situ dimention tidak ada sampai ke ICU. Artinya apa, bahwa ketika anak demam, orang dewasa demam, kita harus melakukan sama. Jangan-jangan ini anak kita kena COVID. Jadi mesti seperti itu, dibalik. Artinya pemikiran itu mesti dibalik sekarang. Kalau dulu selalu bilang anak paling batuk pilek biasa, mungkin kecapean, nggak bisa. Dengan kondisi seperti ini, apalagi kasus meningkat di tengah masyarakat, kita harus peduli bahwa anak-anak kita pun juga mempunyai risiko yang sama. Ya, itu hal yang menjadi perhatian. Apalagi kita mesti tahu sekarang ini kan angka meningkat pada orang dewasa. Ya tentu ketika dia punya anak, anak juga ini. Nah, oleh karena itu juga mungkin saya sampaikan kepada masyarakat, terus terang saja ya kita juga sebagai orang tua misalnya melihat tidak tega lah anak kita misalnya di bawah 10 tahun harus dilakukan swab segala macam. Tapi sekali lagi karena ini kita bicara soal untuk kepentingan anak-anak kita, ya kita memang harus mau nggak mau harus melakukan. Jadi seperti pada kasus yang ditemukan ini satu memang akhirnya bisa lewat dahak. Bahkan pada beberapa keadaan cukup berat itu pengambilan sampel secara langsung ya di saluran pernapasan begitu. Karena kita tahu tidak mudah misalnya untuk mengambil sampel pada anak-anak ya umur 5 tahun dia harus dicolok. Kalau tadi mungkin gambar-gambar yang ditayangkan oleh Kompas TV barusan itu anak-anak yang di atas 10 tahun mereka bisa dikasih pengertian. Tapi bagi anak-anak yang di bawah 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun memang tidak mudah untuk diberi pengertian untuk diambil sampelnya. Jadi memang ini salah satu permasalahan di kita. Bisa saja sebenarnya anak-anak kita itu positif, cuman tadi karena tidak dilakukan sampling pada mereka sehingga kita tidak tahu bagaimana datanya begitu loh. Nah, ini memang ini harus menjadi perhatian ke depan. Ya, terkait dengan tingkat
kronisnya saat tiba di rumah sakit, apakah ini juga memiliki kendala dari pihak rumah sakit saat menangani pasien yang telah datang dan kemudian juga adakah kendala terkait dengan pengobatan yang diberikan kepada anak-anak? Apakah ada perbedaan terkait dengan obat-obat yang harus diberikan karena dalam artian anak-anak perlu penanganan khusus untuk menghindari dari keparahan dari tingkat mortalitas COVID-19 ini, Dok? Ya, jadi prinsipnya memang kan kita ketahui perjalanan penyakit dari COVID ini adalah di awal itu ketika yang kita bilang masa inkubasi. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, kemudian mulailah virus itu tubuh berusaha untuk mengeliminasi adanya virus dalam tubuh ya. Nah, kalau ternyata kalah tubuh kita berarti orang itu terinfeksi. Nah, ketika terinfeksi bisa misalnya awalnya dari paru-paru. Justru ini yang saya sampaikan yang paling berbahaya saat ini adalah komplikasi lanjutan dari infeksi tersebut yang menyebabkan suatu peradangan yang luas ya yang kita bilang badai sitokin ya sindrom badai sitokin yang mana itu akan menyebabkan berbagai macam komplikasi di organ-organ tubuh kita. Ya perburukan dari fungsi liver, perburukan dari fungsi ginjal, perburukan dari fungsi parunya sendiri ya kemudian juga bisa gangguan di otak dan juga kondisi darah yang tadi terjadi penggumpalan darah hiperkoagulasi karena dari kalau kita baca lagi dari paper ini itu yang meninggal itu memang pada saat masuk itu juga dengan komplikasi dampak daripada infeksinya tersebut. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Artinya apa? Semakin terlambat kita membawa anak-anak kita untuk berobat ke rumah sakit atau juga mungkin orang tua kita atau siapapun lah itu memang di satu sisi tentu dengan gejala ya dengan gejala, maka yang kita takutkan adalah kalau dia tidak diberikan antivirus di awal, maka yang dilakukan adalah komplikasi yang terjadi. Nah, ketika komplikasi ini sudah terjadi, memang itu akan ada kesulitan dokter ya dimanapun ya untuk mengatasi kondisi atau komplikasi yang terjadi. Apalagi tadi yang saya sampaikan, anak-anak tersebut sudah juga misalnya mempunyai komplikasi di ginjal. Nah, kita sudah tahu artinya kondisi ginjalnya memang sudah tidak baik, ditambah lagi komplikasi yang juga berpengaruh di ginjal dan ini akan memperburuk keadaan. Jadi itu kira-kira Mas yang harus diperhatikan. Artinya bahwa semakin terlambat pasien itu datang ke rumah sakit, jadi sebenarnya semakin susah untuk diatasi. Ya ini karena tadi komplikasinya sudah multi organ. Yang di awalnya mungkin dia baru ada di paru misalnya, tapi karena ini terus berlangsung suatu peradangan yang cukup berat, yang kita bilang tadi terjadi sitokin storm syndrome ya jadi sindrom badai sitokin yang akhirnya berbagai macam organ juga terkena. Saya lihat dari data-data ini bahwa memang sudah terjadi tuh berbagai komplikasi sebenarnya pada saat pasien itu masuk begitu ya. Jadi misalnya salah satu parameternya D-dimernya sudah meningkat ya petanda biomarker lain misalnya suatu tanda reaksi kita bilang C reaktif protein ini juga sudah meningkat begitu ya dan beberapa parameter-parameter lain yang menunjukkan bahwa ketika pasien itu datang ke kami misalnya atau di dalam penelitian ini itu sudah menunjukkan adanya yang kita bilang terjadinya prognosis yang buruk sebenarnya pada pasien tersebut begitu. Baik, ini terakhir Prof, mengingat tadi Anda juga menyampaikan warning dan juga menjadi perhatian baik kepada masyarakat maupun pemerintah dan terutama saat ini bahwa terjadi lonjakan pasca Lebaran. Dari hasil riset ini apa sebaiknya langkah yang harus diambil pemerintah, terutama saat ini juga mengingat anak-anak kemungkinan di bulan Juli atau juga direncanakan oleh Mendikbudristek untuk melakukan sekolah tatap muka? Ya, pertama memang yang harus kita antisipasi adalah vaksin adalah salah satu solusi. Oleh karena itu saya berharap ya ini segera dipercepat bahwa guru-guru bisa segera divaksin. Karena sekali lagi kan saya bilang tadi sementara ini memang studi studinya belum firm apakah vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak dalam tanda petik. Oleh karena itu, nah kemudian apabila memang kondisi ini artinya oke, misalnya kementerian tetap melaksanakan kuliah secara offline, yang harus diperhatikan lagi adalah buat anak-anak yang mempunyai resiko tadi dengan komorbid. Ya saya rasa itu bisa terdeteksi atau kalau memang orang tua merasa ada masalah pada anak-anaknya yang tidak seperti biasa, lebih baik check up dulu. Jangan-jangan memang ada masalah. Itu oleh karena itu kalau memang ini ada anak-anak yang komorbid tentu sebaiknya dianjurkan untuk tidak secara tatap langsung. Dan kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana tetap karena tadi kita harus tetap 3M ya kan memakai masker. Jadi anak-anak selama di dalam
nanti sekolah pun juga, kapanpun yang sekarang ini pun juga saya rasa tetap harus kita perhatikan apakah anak-anak kita ketika main keluar itu menggunakan masker dengan baik atau tidak. Begitu ya. Kemudian juga kita juga harus selalu mengingatkan anak-anak kita untuk selalu rajin cuci tangan pakai sabun. Karena bisa saja dia sudah pakai masker, tapi tangannya mungkin memegang benda-benda yang kebetulan juga mungkin sudah ada droplet dari pasien lain yang kebetulan mungkin dari anak lain yang kebetulan OTG, kemudian secara tidak sengaja dia menggaruk-garuk ke hidungnya, disitulah bisa tertular. Dan kemudian lagi tadi kita mengingatkan anak-anak tadi itu untuk jangan juga melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun misalnya di antara mereka. Dan kalau memang ini sekolah tetap diterapkan, saya rasa kapasitas tetap kapasitas kelas yang misalnya hanya 50, maka dibuat hanya 30%. Saya rasa ini kalau memang ini harus segerakan, hal-hal ini harus menjadi perhatian. Para gurunya harus divaksin, kemudian kapasitas ruangan juga mesti diperhatikan, kemudian 3M atau 5M yang sekarang kita sosialisasikan ini harus diterapkan, dan buat anak-anak yang memang mempunyai komorbid sebaiknya tidak dianjurkan untuk datang ke sekolah. Ya diatur sajalah sedemikian rupa sehingga dia tidak tertinggal juga di dalam pendidikannya, misalnya ada perlakuan khusus misalnya seperti itu. Ya. Tapi menjelang ini pembukaan saya rasa pesan-pesan tadi harus menjadi perhatian. Betul. Karena sekali lagi kadang-kadang ya tadi dianggap berbagai macam informasi bahwa anak-anak relatif lebih aman, tapi faktanya kalau kebetulan memang anak-anak itu dengan komorbid, tetap resikonya sama ketika orang tua juga dengan komorbid. Iya, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan oleh siapapun, terutama juga anak-anak, dan juga temuan dari jurnal ternama ini dari penelitian FKUI RSCM bahwa ada 40% dari anak-anak ini meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit RSCM dengan catatan bahwa mereka memiliki komorbid maupun juga keterlambatan saat dibawa ke rumah sakit, dan ini harus menjadi catatan baik masyarakat maupun pemerintah, terutama saat ini tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19 dan juga rencana sekolah tatap muka yang akan diberlakukan pada bulan Juli mendatang. Terima kasih Profesor Ari Fahrial Syam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Kompas Siang segera kembali usai jeda dengan informasi Pemkot Surabaya, Jawa Timur terus mengencarkan proses vaksinasi.